Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan Pak Harwadi. Silakan Pak Harwadi. Marilah sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Harwadi. Kita pada pagi hari ini ya, pada pertemuan doa akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum memulai, Bapak akan ceritakan dulu ini manfaat dari kita mempelajari organ pada sistem peredaran darah. Di antaranya manfaatnya kita mengetahui cara kerjanya sistem peredaran darah itu seperti apa. Ya. Kemudian kita juga mengetahui apa sih kegunaannya untuk tubuh, kemudian bagaimana cara merawat dari organ sistem peredaran darah. Nah, kalian ingat tentang pentingnya nutrisi bagi sel-sel tubuh kita. Nah, nutrisi itu diperoleh dari makanan, minuman yang kita konsumsi, kan? Nah, kemudian nutrisi itu kan diperlukan untuk kebutuhan sel. Kita ini beraktivitas, energi. Nah, bagaimana sih caranya nutrisi itu bisa sampai ke sel-sel? Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pada sistem peredaran darah. Ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Bapak minta tolong, silakan. Ya, silakan. Melalui tayangan video dalam PowerPoint dan menjawab pertanyaan pada LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Ya, lanjutkan, siapa lagi? Saya Pak. Ya, lanjut. Melalui kegiatan diskusi kelompok, literasi buku paket dan menyelesaikan LKPD, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai teknik pembelajarannya. Nah, teknis pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yang pertama, kalian berkelompok, menyaksikan video, kemudian melakukan literasi, kemudian kalian menyelesaikan LKPD 1. Kemudian kalian melakukan praktikum tentang denyut jantung. Selanjutnya Bapak informasikan penilaian yang akan Bapak laksanakan untuk kalian pada pagi hari ini, yaitu penilaian sikap, disiplin, indikatornya ya, percaya diri dan kerjasama, kemudian penilaian hidup kerja, menyiapkan alat dan bahan. Nanti kita kan itu praktikum sederhana ya. Kemudian ada pemberian tes tulis, yaitu menyelesaikan soal. Baik, kita mulai. Nah, pernah duka? Nah. Kalau duka apa yang terjadi? Darah. Yang kita ingin tahu adalah apa sebenarnya fungsi darah dan apa komponen yang terdapat dalam darah. Nah, kita kan hanya tahu nih, kalau luka keluar darah. Tapi kita tidak tahu apa sih komponen yang terdapat dalam darah dan fungsinya apa. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Baik, itu fungsi darah. Ya, silakan diingat, dipahami. Itu mengangkut apa? Mengangkut nutrisi. Ya, mengangkut nutrisi ke seluruh Tubuh. Oke. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan leukosit atau sel darah merah yang terdapat dalam darah tadi? Di mana strukturnya itu bikonkav, cekung, tidak berhenti, tidak memiliki organ lengkap, dan mengandung hemoglobin. Tahu hemoglobin? Baik, kita saksikan video ini. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksigen
oksihemoglobin dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Lalu, apa yang dimaksud dengan sel darah putih? Silakan saksikan. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu tadi leukosit. Apa fungsinya? Menolak kuman yang masuk ke dalam tubuh. Baik. Selanjutnya bagaimana dengan trombosit atau silakan saksikan. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup. Itu fungsi dari keping-keping darah atau trombosit. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tentang pembuluh darah dan jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, oke, itulah tadi fungsi dari pembuluh darah. Apa? Vena, balik, kemudian kapiler dan arteri. Ya, ada 3 ya. Dan fungsinya menurut fungsinya. Selanjutnya adalah jantung. Nah, kalian pernah merasakan denyut nadi? Coba tekan. Tekan. Rasa tak? Nah, ini menyimbolkan denyut jantung. Dan lebih lanjut akan kita bahas mengenai jantung. Saksikan video berikut ini ya. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat. Itu tadi adalah tentang jantung. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri.
Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Nah, ini kalian silahkan bentuk kelompok ya. Ini sudah Bapak tunjukkan kelompoknya. Yang kelompok 1 itu namanya darah, terdiri atas Fitri Ayuningsi, Aliska Nabila, Wisnu Khadijah Pratama, dan Ahmad Waroji. Itu kelompok apa? Kelompok 1 namanya darah. Oke, kelompok 2 Suryati, kemudian Oki Luciana dan Diandino Pratama. Ya, Iqbal. Nah, kelompok 2 ini namanya adalah jantung. Nah, kemudian kelompok 3 Nova Aulia, Cindy Mediasari, Radina Mokhtar, kemudian Ija Rasmita. Nah, namanya adalah pembuluh darah. Nah, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ingat jaga protokol ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Bapak akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya Bapak bagikan. Habis, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, alat peredaran darah ada 3 bagian, yaitu 1 darah, 2 jantung, 3 pembuluh darah. Yang kedua, peredaran darah pada manusia ada 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompok darah mengenai kesimpulan. Yang kita berikan tepuk tangan semuanya. Baik. Nah, masih di kelompok ya. Bapak akan bagikan ini LKPD 2. Nah, pada LKPD 2 ini kalian diminta untuk praktikum. Bapak ada siapkan stopwatch. Nah, dirapikan kemejanya. Kita dulu. Nah, kelompok 2 ya. Kamu baca tabel datanya. Nah, ini kan 1 menit. Semuanya 1 menit. Silakan. Setelah kalian melakukan investigasi masalah di atas, tuliskan rumusan masalah yang sesuai dengan topik permasalahan tersebut. Kita harus dibaca itu langsung intinya. Yang lain, dengarkannya. Bagaimana mengenal aktivitas dan Nah,